Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya betul, teks prosedur. Pada teks prosedur ini, kita punya 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari teks prosedur, struktur teks prosedur, ciri kebahasaan teks prosedur, serta contoh dari teks prosedur. Pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, yang mana tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang urut. Jadi, teks prosedur ini memuat cara untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Lalu apa saja struktur dari teks prosedur? Oke, yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua, material. Pada bagian ini terdapat alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Selanjutnya, langkah-langkah. Berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Tujuannya apa? Untuk membuat sesuatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur tercapai. Dan yang terakhir, penutup. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan dan harapan atau manfaat yang didapatkan jika langkah-langkah pada teks tersebut dilakukan dengan baik. Itulah 4 struktur yang membentuk teks prosedur. Selanjutnya kita beralih pada ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti gunakanlah, pakailah, rebuslah, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kalimat saran dan larangan. Kalimat saran berupa usulan, anjuran, ataupun solusi. Sedangkan kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Yang ketiga, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, seperti ambillah 1 gelas air atau gunakan 2 siung bawang putih. Yang keempat, penggunaan bentuk pasif. Lalu, penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Dan yang terakhir, penggunaan kata hubung. Selanjutnya, kita beralih pada contoh teks prosedur. Di sini terdapat teks prosedur yang berjudul cara membuat kopi. Kita baca sama-sama. Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak digemari orang. Biasanya, orang minum kopi untuk mengusir rasa kantuk. Nah, pada bagian ini merupakan tujuan dari teks prosedur tersebut. Lanjut, berikut ini bahan dan cara membuat segelas kopi yang nikmat. Itu kata membuatnya ketinggalan ya guys. Lanjut kita baca. Bahan: 1 sendok makan kopi bubuk, setengah sendok makan gula, air panas. Bagian ini merupakan struktur yang kedua, yaitu material, di mana terdapat alat dan bahan. Lanjut ya. Langkah-langkah. Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas, tuang air panas dan aduk hingga merata. Kopi siap dinikmati. Bagian ketiga inilah yang merupakan struktur ketiga, yaitu langkah-langkah. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.